Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam semangat selalu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Fokusnya Kerajaan Mataram, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Banjar, serta kita akan membahas tentang peninggalan masa Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, fokusnya pada Kerajaan Mataram, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Banjar, serta menjelaskan peninggalan masa Islam di Indonesia. Langsung saja ya. Yang pertama, Kerajaan Mataram. Kerajaan atau Kesultanan Mataram terletak di alas Mentawai atau Yogyakarta. Kerajaan Mataram merupakan kesultanan yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kemudian Sutawijaya digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Kemudian Mas Jolang digantikan oleh putranya yaitu Mas Rangsang yang terkenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung ini, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Ada beberapa keberhasilan dari Kesultanan Mataram. Pertama, dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Kedua, dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris dengan hasil utamanya yaitu beras, kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Yang ketiga, dalam bidang kebudayaan, seni ukir, bangunan, dan lukis pada masa ini mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari gapura, istana, dan tempat ibadah peninggalan Kesultanan Mataram. Kebudayaan yang berkembang di Mataram merupakan perpaduan unsur budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha seperti perayaan sekaten dan upacara grebek. Masa kemunduran. Masa kemunduran Kerajaan Mataram yaitu ketika Sultan Agung digantikan oleh Amangkurat I. Pada pemerintahan Amangkurat I, Mataram mengalami kemunduran karena pengaruh Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan Belanda untuk dapat menguasai tanah Jawa yang subur. Belanda berhasil memecah belah Mataram. Pada tahun 1755 Masehi dilakukan Perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua daerah kesultanan, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kesultanan Surakarta. Yang kedua, Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di Maluku. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Dari sini muncullah 4 kesultanan Islam yaitu Ternate, Tidore, Jailola, dan Bacan. Maluku terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh dan menjadi pusat perdagangan.
Di antara kesultanan yang ada, Kesultanan Ternate lah yang menjadi kesultanan yang paling maju karena Ternate kaya akan rempah-rempah. Tetapi kemajuan Ternate menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku. Artinya, akibatnya ada dua persekutuan yang bersaing, yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. 1. Uli Lima. Uli Lima terdiri dari Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon dengan Ternate sebagai pemimpin. Uli Siwa terdiri dari Tidore, Jailola, Makyan, Soe, Siu, dan pulau-pulau antara Halmahera sampai bagian barat Papua. Pada tahun 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku dengan bekerja sama dengan Ternate, dan kemudian disusul Spanyol datang ke Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Tetapi pada kenyataannya dua bangsa Eropa ini memperkeruh keadaan hingga terjadi perseteruan empat pihak, yaitu Ternate Portugis dengan Tidore Spanyol. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku. Setelah Spanyol pergi, Portugis berupaya untuk menguasai Maluku kembali. Tetapi upaya ini mendapatkan perlawanan dari rakyat Maluku. Sultan Hoirun dari Ternate berusaha mengusir Portugis, namun usahanya gagal. Kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Ba'abdullah. Pada tahun 1575 Masehi, banteng Portugis yang di Ternate berhasil direbut dan kemudian Portugis diusir dari tanah Maluku. Bebasnya Maluku dari bangsa asing tidak berlangsung lama karena pada tahun 1605 Masehi VOC Belanda menduduki Ambon dan berusaha menguasai Maluku. Hal ini mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Maluku, salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Nuku dari Tidore. Selanjutnya kita akan membahas Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore secara sekilas. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 Masehi dan terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Raja-raja yang memerintah kerajaan Ternate itu ada 1. Sultan Marhum, 2. Zainal Abidin, 3. Sultan Sirullah, 4. Sultan Hairun, dan kelima Sultan Ba'abdullah. Pada masa pemerintahan Sultan Ba'abdullah ini, kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaan. Wilayah Ternate meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timur. Bersamaan dengan hal ini, agama Islam juga tersebar luas. Kemunduran kerajaan Ternate. Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan oleh adu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Akhirnya, Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol. Kemudian mereka bersatu dan akhirnya berhasil mengusir Portugis dan Spanyol dari Kepulauan Maluku. Selanjutnya, Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1081 Masehi dan terletak di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Raja-raja yang memerintah yaitu Kolano Syahjati, Kolano Bosama Wangge,
Kolano Syuhud, Kolano Bali Bunga, Kolano Duka Adoya, Kolano Kimatiti, Kolano Seli, Kolano Magenta, Kolano Nuruddin, Kolano Hasan Syah, Sultan Jafar Syah, dan sekarang yaitu Sultan Husain Syah. Yang ketiga, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar merupakan kesultanan yang berdiri pada tahun 1520 Masehi dan terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha, yaitu Kerajaan Hindu beribu kota di Kota Negara, sekarang merupakan Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Pada awal abad ke-16 Masehi, di Kalimantan Selatan ada 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, dan Kerajaan Banjar. Raja Kerajaan Banjar yaitu bernama Raden Samudra. Saat negara Daha menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer ke Kesultanan Demak. Dan Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak mau membantu berperang, ia dan seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Dan Kesultanan Demak akhirnya memenuhi permintaan itu. Dan dengan bantuan Kesultanan Demak, akhirnya Kerajaan Banjar menang dari Kerajaan Negara Daha. Dan akhirnya Raden Samudra dan seluruh rakyatnya masuk Islam. Kemudian Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah. Ia memerintah pada tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Masa kejayaan Kesultanan Banjar itu pada abad ke-17 Masehi. Ada beberapa keberhasilan dari Kerajaan Banjar. Dalam bidang politik, berhasil menghimpun kekuatan militer yang kuat dan mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya atau Madura, dan Mataram. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Kesultanan Banjar menjadi maju dengan lada sebagai komoditas utama. Karena letak Kesultanan Banjar yang strategis untuk jalur perdagangan, membuat Kesultanan Banjar memperoleh penghasilan dari cukai perdagangan. Dalam bidang keagamaan, lahir ulama besar yaitu Muhammad Arsyad Ibnu Abdullah Al-Banjari yang lahir di Martapura tahun 1710 Masehi. Beliau menuntut ilmu ke Mekah dibiayai oleh Sultan Banjar. Setelah kembali, beliau mengajarkan ilmu agama Islam dengan kitabnya yang terkenal yaitu Sabil Al-Muhtadin. Masa kemunduran Kesultanan Banjar. Masa kemunduran Kesultanan Banjar yaitu setelah masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasi Billah tahun 1857 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam pergantian Sultan-Sultan Banjar. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang peninggalan masa Islam di Indonesia. Ada beberapa macam peninggalan masa Islam di Indonesia. Ada masjid, keraton, makam, kaligrafi, karya sastra, seni tari, debus, sekaten, dan grebek.
Yang pertama, masjid. Masjid merupakan tempat ibadah orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia, contohnya adalah Masjid Demak dan Masjid Ampel Surabaya. 2. Keraton. Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Keraton juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam adalah Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Yang ketiga, makam. Makam kuno peninggalan masa Islam umumnya terdiri atas jirat atau kijing, nisan, dan cungkup. Contoh makam kuno bercorak Islam yaitu Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Keempat, kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Bentuk kaligrafi itu beraneka ragam. Beraneka ragam hiasan kaligrafi dapat kita temukan pada dinding masjid atau batu nisan. Kelima, karya sastra. Berdasarkan corak dan isinya, karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia itu ada beberapa jenis. Yang pertama, babat. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Contohnya, Babat Cirebon. 2. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contohnya yaitu Hikayat Hang Tuah. Ketiga, seluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Contohnya yaitu Seluk Wijil. Yang keempat yaitu syair. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya itu terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya yaitu Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Selanjutnya yang keenam ada seni tari. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari saman. Tarian yang dilakukan dengan irian atau nyanyian yang sebenarnya adalah sholawat atau pujian kepada Nabi. Yang ketujuh, debus. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Yang ke-8, sekaten dan grebek. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Dalam perayaan sekaten akan ada 2 gamelan yang dimainkan secara bersamaan selama 7 hari berturut-turut, yaitu gamelan Kiai Nagawilaga dan gamelan Kiai Guntur Madu. Puncak perayaan sekaten ditandai dengan adanya grebek Maulana dengan menyurak sebuah gunung yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai di sini ya. Semoga kalian paham dengan pembahasan kali ini. Terima kasih ya. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.